Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini, harga saham perusahaan-perusahaan besar cenderung mengalami penurunan. Tapi pernahkah kamu berpikir, dengan penurunan harga saham yang signifikan ini, apakah ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan? Yang mana kesempatan itu cukup jarang terjadi. Nah, jadi pada video kali ini, saya terpikir untuk membahas satu topik terkait bagaimana potensi dividen yield jika dibandingkan dengan harga tertinggi dan harga saat video ini dibuat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kita akan membandingkan kira-kira berapa selisih modal yang perlu kamu keluarkan. Dari data ini, nantinya kamu akan mengetahui bahwa saat harga saham mengalami penurunan, ternyata untuk memperoleh dividen yang sama banyak, kamu hanya membutuhkan modal yang lebih kecil. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan membagi ke dalam dua topik utama. Yang pertama, kita akan melihat pengaruh naik turun dividen dari sisi dividen yieldnya. Dan yang kedua, kita akan melihat dari sisi modal yang dibutuhkan. Langsung saja kita masuk kepada nama-nama sahamnya. Dan untuk nama-nama saham yang saya akan gunakan ini adalah saham-saham yang membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Mari kita bahas. Saham pertama adalah BBRI dengan harga tertinggi 6.450 dan harga pada tanggal 24 Juni tahun 2025 di angka 3.780, artinya turun sekitar 41%. Untuk dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp343,40 per lembar saham. Itu artinya, jika kita membandingkan, dividen yield di harga tertingginya adalah 5,3%. Dan dividen yield saat harga saham video ini dibuat di angka 9,1%. Itu artinya terdapat selisih dividen yield sekitar 3,8%. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan harga tertinggi 7.550 dan harga saat video ini dibuat di angka 5.025. Artinya terjadi penurunan harga sekitar 33%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp466,18 per lembar saham. Artinya untuk dividen yield dari harga tertingginya yaitu 6,2% dan dividen yield untuk harga saat ini adalah 9,3%. Terdapat selisih sekitar 3,1%. Saham ketiga adalah saham BNI dengan harga tertinggi 6.250 dan harga saat video ini dibuat di angka 4.140. Artinya turun sekitar 34%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp374,06 per lembar saham. Dividen yield harga tertingginya adalah 6% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 9%. Artinya terdapat selisih sekitar 3,1%. Untuk saham keempat BJTM dengan harga tertinggi 970 dan harga saham saat video ini dibuat di angka 480, turun sekitar 51%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp54,71 per lembar saham. Dividen yield harga tertingginya yaitu 5,6 dan harga saat video ini dibuat 11,4. Ada selisih dividen yield sekitar 5,8%. Saham kelima adalah BNGA dengan harga tertinggi 2.220 dan harga saat video ini dibuat di angka 1.670. Terdapat penurunan sekitar 25%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp155,73 per lembar saham. Artinya dividen yield untuk harga tertingginya adalah 7% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 9,3%. Terdapat selisih yield sekitar 2,3%. Saham keenam adalah TLKM dengan harga tertinggi 4.850 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.590. Terjadi penurunan sekitar 47%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah 212,47. Dengan dividen yield dari harga tertingginya adalah 4,4% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 8,2%. Ada selisih sekitar 3,8%. Saham ketujuh adalah ASII dengan harga tertinggi 9.350 dan harga saat video ini dibuat di angka 4.470, turun sekitar 52%. Dividen Payoneer tahun 2025 adalah 308 dan dividen yield untuk harga tertingginya 3,3, dividen yield untuk harga saat video ini dibuat di angka 6,9. Terdapat selisih 3,6%. Saham ke-8 UNTR dengan harga tertinggi 40.500 dan harga saat video ini dibuat di angka 21.175. Terdapat selisih sekitar 48%. Dividen Payoneer 2025 adalah 1.484. Dividen yield untuk harga tertingginya 3,7 dan dividen yield saat ini 7%. Artinya terdapat selisih 3,3%.
Saham ke-9 adalah ITMG dengan harga tertinggi 45.650. Harga per 24 Juni adalah 22.200. Terdapat penurunan sekitar 51%. Dividen payment year tahun 2025 adalah 2.245. Artinya dividen yield untuk harga tertingginya adalah 4,9 dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 10,1%. Ada selisih 5,2%. Dan saham terakhir adalah PTBA dengan harga tertinggi 5.025 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.440. Ada penurunan sekitar 51% dengan dividen payment year tahun 2025 Rp332,44 per lembar, dividen yield untuk harga tertinggi 6,6 dan dividen yield harga saat ini 13,6%. Ada selisih sekitar 7%. Nah, dari data sederhana ini kamu bisa lihat saham mana yang mengalami penurunan sangat signifikan. Tapi setidaknya dari 10 saham yang kita bahas ini semuanya mengalami penurunan yang cukup drastis, mencapai 25% hingga di atas 50%. Dan untuk potensi dividen yieldnya, kamu bisa lihat untuk selisihnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Ada selisih hanya 2,3%, tapi ada yang mencapai selisih sekitar 7%. Nah, dengan data ini kamu mungkin melihat selisih dividen yieldnya tidak terlalu signifikan. Tapi apabila kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu kita akan melihat dari sisi modal, maka kamu akan melihat nominal yang cukup signifikan. Mari coba kita lihat di sini. Nah, untuk saham BRI, sebagai informasi, kita asumsikan kita akan memiliki target memperoleh dividen 10 juta rupiah dari saham-saham ini. Kamu bisa lihat sini, dengan harga tertinggi kita membutuhkan dana 187 juta, tapi harga saat video ini dibuat hanya 110 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 77 juta rupiah, yang mana lebih murah di harga saat ini. Untuk saham BMRI, untuk memperoleh dividen 10 juta rupiah, kamu butuh dana 161 juta di harga tertingginya yaitu 7.550. Tapi dengan harga 5.025, kamu hanya butuh dana 107 juta. Artinya ada penurunan dana sekitar 54 juta rupiah untuk memperoleh dividen yang sama banyak yaitu 10 juta rupiah. Saham ketiga adalah BBNI. Untuk memperoleh dividen 10 juta rupiah pada harga tertingginya, kamu butuh modal 167 juta. Tapi untuk harga saat ini hanya 110 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 56 juta. Saham keempat BJTM. Untuk memperoleh dividen 10 juta di harga tertingginya, kamu butuh dana 177 juta. Tapi harga saat video ini dibuat hanya butuh dana 87 juta. Artinya terjadi penurunan modal sekitar 89 juta. Saham kelima adalah BNGA, di mana untuk memperoleh dividen 10 juta pada harga tertingginya, kamu butuh 142 juta. Tapi pada saat video ini dibuat, hanya butuh 107 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 35 juta. Saham keenam, TLKM, membutuhkan dana 228 juta untuk harga tertinggi dan hanya 121 juta untuk harga saat video ini dibuat. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 106 juta. Saham ketujuh yang akan kita bahas adalah saham ASII. Butuh dana 303 untuk harga tertingginya, tapi hanya butuh dana 145 juta harga saat video ini dibuat untuk memperoleh dividen 10 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 158 juta. Saham ke-8 ONTR butuh dana 272 juta untuk harga tertinggi dan hanya butuh dana 142 juta untuk harga saat ini. Ada penurunan sekitar 130 juta. Saham ke-9 ITMG butuh dana 203 juta di harga tertinggi tapi hanya butuh dana 98 juta saat harga video ini dibuat. Ada penurunan dana sekitar 104 juta. Dan saham terakhir PTBA butuh dana 151 juta dari harga tertinggi tapi hanya butuh dana 73 juta dari harga saat ini. Artinya ada penurunan modal sekitar 77 juta. Kamu bisa lihat datanya di sini. Dari aspek modal yang dibutuhkan, terjadi penurunan modal yang cukup signifikan untuk 10 saham ini. Padahal untuk memperoleh dividen yang sama banyak, yaitu 10 juta rupiah. Ada yang hanya turun modalnya sekitar 35 juta, tapi bahkan ada yang turun modalnya sampai 158 juta. Tentu saja ini dengan asumsi kamu melakukan pembelian di harga saat video ini dibuat. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang yang sudah membeli di harga atas dan pada saat video ini dibuat malah kehabisan dana. Itu artinya untuk potensi dividen yield ini dan untuk potensi modal yang dibutuhkan, kita harus menggunakan harga rata-ratanya. Tidak boleh menggunakan harga saat ini karena kurang realistis. Karena pada kenyataannya kamu sudah membeli juga di harga yang relatif lebih tinggi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk menghitung harga rata-ratanya. Dan ada juga informasi menarik karena apabila kita melihat dari sisi dividen itu memiliki kenaikan dividen yield dan dari sisi modal mengalami penurunan modal untuk melakukan pembelian, tapi di sisi yang lain ada juga potensi
memiliki floating loss yang membayangi. Karena apabila harganya mengalami penurunan dan kamu sudah beli sahamnya, itu artinya kamu memiliki floating loss di portofolio. Tapi kembali lagi, itu semua tergantung kepada persepsi kamu masing-masing. Apakah kamu mengejar capital gain ataukah kamu mengejar dividen? Dan dari data ini juga kamu bisa lihat, 10 saham yang kita bahas ini sebenarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga tertingginya. Memang untuk menentukan kapan waktu yang terbaik untuk melakukan pembelian, tidak boleh berpatokan pada harga tertinggi kemudian mengalami penurunan berapa persen. Kita butuh melakukan berbagai analisa seperti harga wajar, prospek usaha, laba, dan lain sebagainya. Nah, tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat bahwa saham-saham yang kita bahas merupakan saham-saham yang menghasilkan laba yang besar dan mereka membagikan dividen dengan yield yang menarik. Terlepas dari labanya mengalami kenaikan atau penurunan, berdasarkan data saat video ini dibuat, inilah informasinya. Tapi sebagai informasi juga, kamu perlu menyesuaikan untuk potensi dividen yield di tahun 2026 nanti dengan mengacu pada proyeksi laba yang berhasil mereka capai di tahun 2025. Itu artinya angka dividen payment year ini mungkin saja naik atau mungkin saja turun. Dan begitu juga dengan dividen yield serta modal yang kamu butuhkan. Hal itu harus kamu analisa lagi secara mandiri agar supaya kamu memiliki hasil yang lebih akurat lagi. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion saja, tapi pastikan kamu mengetahui apa yang kamu lakukan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental. Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan, tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti. Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian. Misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta.
Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda, apakah lebih cocok membeli saham atau properti. Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simple, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut. Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus? Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi risiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar, dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja. Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya? Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya? Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi resikonya. Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi risikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya.
Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh. Nah, dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Untuk detail pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.